Oke, ketemu lagi dengan saya Edi Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview di sini. Ini adalah Innova Reborn Diesel, ya, yang dimana untuk mobil diesel dia kompresinya tinggi. Nah, kalau kompresi mesin tinggi itu otomatis uap atau udara dari tekanan mesin itu akan keluar. Nah, di mobil diesel, baik itu di Innova, di Fortuner, di Pajero, itu memiliki yang namanya lubang pembuangan uap atau tekanan dari mesin, ya. Jadi, uap uli yang dari mesin itu akan dibuang, dikeluarkan menuju ke bagian selang intake, ya, atau menuju ke turbo. Nah, nanti di turbo dia akan disalurkan di sini, akan dilewatkan intercooler, lewat sini, keluar selang sini, ya. Ini selangnya intercooler, masuk ke throttle body dan dibakar. Jadi intinya uap uli itu akan dibakar ulang oleh yang namanya selang pembuangan ulinya. Supaya apa? Supaya tidak mencemari udara sekitar, ya. Memang menjadi problem, ya. Ada yang bilang kalau kita buang langsung selangnya ke belakang itu nanti bikin cemar udara, ya. Nanti kalau selangnya dimasukkan ke intake turbo itu bisa bikin turbonya, intercoolernya, throttle bodinya, dan ruang bakarnya pasti akan kotor karena ada pembakaran uli, ya. Namanya uli kalau dibakar ulang dia akan pasti menimbulkan kerak. Nah, seperti itu. Nah, untuk di Innova Reborn saya ini saya lakukan yaitu pembuangan udara dari uap uli mesin ke bagian luar, yaitu ke bagian belakang. Nah, video sebelumnya untuk cara pemasangannya sudah saya tunjukkan, ya. Oke, langsung aja review saya setelah 10.000 km dengan melakukan pembuangan uap udara ke uap uli mesin ke bagian belakang. Saya tidak masukkan lagi ke turbo. Apa efeknya di mobil Innova Reborn saya, ya. Secara tarikan, secara performa memang tidak ada efek signifikan, ya. Tapi yang saya rasakan memang sedikit lebih enak, karena logikanya uap udara yang dimasukkan ke intercooler lalu masuk ke throttle body dan ke ruang bakar akan lebih panas kalau uapnya dimasukkan ke turbo seperti standarnya. Tapi kalau dibuang ke belakang, maka udara yang masuk ke bagian intercooler dan ke bagian throttle body dan bagian ruang bakar akan lebih dingin. Otomatis udara yang lebih dingin, kandungan oksigennya lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan performa mesin meskipun tidak signifikan. Ya, oleh sebab itu kenapa mobil turbo pasti ada intercoolernya, yaitu gunanya untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Ya, oleh sebab itu untuk memaksimalkan, ya, kalau saya selang dari uap uli mesin itu saya buang ke belakang. Ya, langsung aja di sini. Nah, ini adalah selang dari pembuangan uap dari uli mesin, ya. Jadi ini saya buang ke belakang. Nah, kalau saya bisa lihat, ya, ini selang. Ini saya olor sampai ke belakang, ini sampai ke bagian belakang, ya. Di sana nanti akan saya tunjukkan. Nah, sebelumnya, nah, selang ini, ya, yang ini, ya, ini sampai yang diklaim ini dia masuk ke bagian ini, ya, bagian ke turbo. Ya, dia dimasukkan uap, jadi uap ulinya dimasukkan ke turbo, lalu diputer, lalu dinaikkan ke sini, ya, ke sini, lalu dia masuk ke intercooler, ya. Setelah masuk intercooler, dia akan keluar di selang ini, lalu masuk ke throttle body dan dibakar di ruang mesin. Untuk standarnya seperti itu. Nah, di sini saya melakukan pembuangan uap ulinya ke belakang. Kenapa? Supaya bagian yang akan dilewati uap uli itu bersih, kering, nggak ada uli yang menempel kerak-kerak. Ya, nanti akan saya tunjukkan pembuktian apakah ada uli yang masuk ke bagian selang ini dan ke bagian turbo. Ya, nanti akan saya lepas selang ini. Ya, logikanya kalau uli ini kita masukkan ke sini, ke bagian, nah, ini kan sudah saya tutup selang buntu. Sebenarnya masuk ke sini, putar turbo lewat sini, ya. Harusnya uap uli kalau lewat bagian selang ini dia akan bikin kotor selangnya, intercooler, bagian throttle body pasti akan cepat kotor, ya. Oleh sebab itu saya buang ke belakang. Nah, sekarang saya tunjukkan, ya. Nah, ini kondisi ini sudah saya kendorkan. Jadi ini kita akan lihat, ya, di sini bagaimana kondisinya, apakah kering, apakah ada uap ulinya lagi. Ini saya buka selang yang dari turbo menuju intercooler. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat ini kering, ya. Jadi ini bersih. Nah, lihat tangan saya. Nggak ada uli sama sekali yang berasal dari, harusnya dari uap ini yang dimasukkan ke bagian sini.
Ya, ini nggak ada sama sekali, ini kering, ini cuma kotoran debu sedikit-sedikit aja, bukan uap uli. Ya, sebelum saya lakukan pembuangan ke belakang, ini saya dolit seperti ini tuh ada basah seperti uap uli. Dan kita lihat selangnya di sini pun juga ini kering. Ya, kering, nggak ada ulinya. Otomatis logikanya kalau bagian selang sini kering, otomatis bagian intercooler juga kering, nggak ada uli-uli, kerak-kerak uli, dan bagian yang selang yang dilewati ini serta throttle body dan bagian pembakaran tidak akan kotor oleh uap uli. Ya, seperti itu. Ini setelah saya buang ke belakang, kesimpulannya turbo jadi lebih bersih, bagian selang ke intercooler bersih, intercooler pastinya bersih, nggak usah saya buka, pasti akan bersih, selangnya aja bersih, apalagi intercoolernya bersih. Lalu dari selang ini yang 7 TB dan throttle bodinya setelah ruang bakarnya pasti akan lebih bersih. Ya, seperti itu. Ini tadi kita sudah lihat untuk bagian selangnya ini bersih ya, nggak ada uap uli. Oke, langsung kita lihat ya untuk bagian selang ini yang uapnya akan dilewatkan sini. Saya buang ke belakang, kita lihat di bagian selang belakang apakah ada ulinya basah ya, kita lihat ya. Sebelumnya untuk pemasangan ini itu videonya sebelumnya sudah ada ya, nanti kan saya tag aja di deskripsi untuk linknya. Kita lihat di bagian belakang terlebih dahulu ya. Nah, untuk selangnya, nah ini ya. Nah, ini saya buang di sini untuk bagian uap ulinya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, kan dia ada lembab uli-ulinya. Nah, ini kalau dimasukkan ke ruang bakar, maka intercoolernya pun pasti akan kotor. Nah, ini kalau saya ambil dengan tangan ya. Ini tangan saya bersih ya. Ini kan saya lihat. Nah, ini tangan bersih. Kita lihat. Nah, ini. Ya, nah ini basah kan? Ini basah dari uap uli, ya. Nah, ini ya, ini bersih ya. Ini bagian sini aja. Nah, ini. Nah, ini basah dari uap uli. Jadi, kesimpulannya dengan kita membuang bagian pembuangan uap uli mesin menuju ke belakang, itu akan membuat mesin lebih bersih karena uap uli ya dimasukkan ke belakang, dibuang ke belakang seperti ini ya. Jadi saya sarankan untuk mobil diesel Innova, Pajero, Fortuner atau mobil diesel Isuzu atau apa yang sudah common rail itu pasti uap ulinya akan banyak ya. Jadi kita harus wajib buang ke bagian belakang, bukan kita masukkan ke bagian ruang mesin. Oke, itu tadi ya. Setelah kita lihat untuk bagian turbo dan bagian selangnya itu sudah bersih. Setelah saya buang uap ulinya ini menuju ke belakang, itu sudah bersih, sudah nggak ada kerak-kerak lagi di bagian turbonya. Ini kering ya. Nah, ini kering. Dan setelah kita lihat tadi untuk bagian selang yang ini yang kita buang ke belakang itu ada basah uli ya. Logikanya kalau uli basah seperti itu kita masukkan bagian turbo, bagian intercooler, bagian TB, kena campur debu, kena pembakaran, pasti akan menimbulkan kotor dan kerak. Kotor dan kerak akan menimbulkan performa mesin tidak maksimal ya. Kalau sudah numpuk banyak malah bikin mesinnya bisa overhaul atau kita harus melakukan bongkar di bagian silinder karena pembakarannya bercampur dengan uli, otomatis akan bikin kerak dan cepat kotor dan performa mobil pasti tidak akan enak ya. Jadi kesimpulannya saya sarankan untuk mobil diesel baik Innova, Pajero, Fortuner kita harus buang uap ulinya ke belakang ya. Jadi dua pro dan kontra ya. Kita mau mesin kita sehat atau kita mau lingkungan kita agak tercemar. Tapi kalau saya ya buang aja ke belakang ya, mesin ini jadi bersih. Toh nah ini uapnya kan tidak banyak ya, dia cuma seperti asap-asap sedikit aja ya, seperti itu. Oke, sekian aja video dari saya. Itu tadi review saya manfaat dari buang selang uap uli ke belakang ya, dan sudah buktikan untuk bagian jalurnya turbo dan selang intercoolernya itu bersih. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.